Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga dirahmati Allah. Walhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang dengan pertolongannya serta taufik dan hidayahnya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang kita cintai, di salah satu rumah dari rumah Allah, untuk kita bersama-sama bertafaquh fid din, kita bersama-sama mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kita dari pembahasan kaidah-kaidah dalam ilmu fikih atau kaidah-kaidah fikih, atau juga diistilahkan dengan al-qawaid al-fiqhiyah, yang mana kita ambil pembahasannya dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu Mandhumah al-qawaid al-fiqhiyah, dan demikian pula penjelasan dan syarah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu kaidah yang diistilahkan dengan tazahum al-masalih, yaitu jika seorang dihadapkan dalam dua kemaslahatan yang harus dia pilih dan tidak bisa dia gabungkan, tidak bisa dia kerjakan keduanya atau lebih, maka bagaimana sikap yang hendaklah dipilih oleh seorang insan. Ini secara umum pembahasan yang akan disebutkan dan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Maka kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam mandumahnya, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Jika terjadi tazahum saling tarik menarik, adadul masalihi antara kemaslahatan. Jadi ada beberapa kemaslahatan saling tarik menarik, dalam artian harus dipilih salah satu dan tidak bisa dikumpulkan atau digabungkan dari kemaslahatan tersebut, maka sikap yang harus diambil, kata Syekh rahimahullah, yuqaddamul a'la minal masalih, maka didahulukan yang paling tinggi kemaslahatannya. Didahulukan yang paling tinggi kemaslahatannya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam syarahnya, idza daral amru baina fi'li ihdal maslahataini wa tafwitil ukhra bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma ru'iya akbarul maslahataini wa a'lahuma fa fu'ilat. Penjelasan dari kaidah ini, kata Syekh rahimahullah ta'ala, jika dalam satu perkara, berputar dalam satu perkara tersebut, yaitu harus dikerjakan salah satu dari dua maslahat dan ditinggalkan maslahat yang lain, dari sisi tidak mungkin untuk digabungkan antara keduanya. Dari sisi tidak mungkin untuk digabungkan antara keduanya.
Berarti pembahasan ini berkaitan jika ada dua maslahat atau lebih yang tidak mungkin untuk digabungkan. Berarti jika masih memungkinkan untuk digabungkan, maka semua maslahat tersebut dikerjakan. Semua maslahat tersebut dikerjakan dan digabungkan atau dikumpulkan. Namun jika sudah tidak memungkinkan, kepepetnya harus dikerjakan salah satu dan ditinggalkan yang lain, maka ru'ya akbarul maslahataini, dipilih yang paling besar maslahatnya, wa a'lahuma, dan yang paling tinggi, kemudian itulah yang dikerjakan. Kemudian itulah yang dikerjakan. Barakallahu fiikum. Dan nanti beliau rahimahullah ta'ala akan menyebutkan beberapa contoh. Dan mudahnya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, misal ya. Misalnya ada seorang lelaki dia ingin menikah. Langsung mulai. Saya menikah langsung mulai. Jadi ada seorang ingin menikah, dihadapkan padanya dua pilihan, ada dua wanita yang istilahnya disampaikan info kepadanya, ini ada dua wanita yang siap menikah. Ya. Atau mungkin yang info yang masuk kepadanya ini ada 4 misalkan. Ada 4 wanita semuanya siap nikah. Barakallahu fiikum. Kalau bisa digabungkan semuanya, maka ini boleh. Ya kan? Kan pembahasannya kalau bisa. Kalau bisa ini dilakukan bagi yang mampu. Tapi kalau seorang tidak bisa atau tidak mampu, dia harus memilih salah satu dari keduanya. Maka dipilih yang maslahatnya lebih besar. Misalnya sebagai contoh, dia misalnya seorang misalnya dia seorang duda, punya anak. Ya. Hukum asalnya yang dianjurkan, Nabi SAW merintahkan menikahi gadis. Nah, dihadapkan pada dirinya, misalkan dihadapkan pada dia pilihan, ada dua wanita ini yang siap menikah, yang satu gadis, yang satu dia janda. Ya. Barakallahu fiikum. Maka kalau dia melihat kemaslahatan yang paling besar dalam keadaan misalnya dia seorang duda yang memiliki anak, maka maslahat yang terbesarnya itu tentunya dalam hal ini misalnya dia menikahi yang janda. Kenapa? Karena ini sudah berpengalaman untuk juga ngurusi anak. Misal, maka dia pilih yang masalahnya lebih besar. Atau misalnya barakallahu fiikum, ini anaknya, dia punya anak tapi anaknya ikut istrinya misal. Nah, berarti ini nggak masalah, nggak harus nikahi yang janda, bisa yang gadis. Kenapa? Nanti nggak ngurusi anak secara langsung misal. Kalau mampu dua-duanya, nah digabungkan. Kalau mampu dua-duanya. Kan pembahasannya ini hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh untuk kita biar bisa memahami kaidah ini. Jika ada dua maslahat, kita bisa menggabungkan, kita kerjakan semuanya. Tapi jika dua maslahat ini harus memilih salah satu, maka dipilih yang maslahatnya paling besar. Ini secara umum kaidah ini. Apa dalil kaidah ini? Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-55. Allah taala berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum." Allah taala berfirman, "Wattabi'u, ikutilah ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, yang terbaik dari apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian." Di sini perintah dari Allah untuk mengikuti yang ahsan, yang terbaik. Sehingga ketika dihadapkan dalam beberapa perkara dan harus memilih, maka pilih yang terbaik. Barakallahu fikum. Ini. Dan di sana juga ada dalil-dalil yang lainnya, seperti misalnya tentang tafadul atau bertingkat-tingkatnya keimanan. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama.
Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan beberapa contoh kaidah. Beliau menyebutkan di sini fa in kana maslahataini fa in kanatil maslahataini fa in kanat ihdal maslahataini wajibatan wal ukhra sunnatan quddimal wajib 'ala sunnah. Beliau rahimahullah taala menyebutkan di sini jika terkumpul dua maslahat, yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunnah, maka kaidahnya quddimal wajib 'ala sunnah, didahulukan yang hukumnya wajib di atas yang hukumnya sunnah. Wa hadza mithlu idza uqimatis shalah al-fariidhah lam yajuz ibtida'ut tatawwu'. Contohnya, jika telah dikumandangkan iqamat untuk sholat fardu, maka tidak boleh seseorang memulai mengerjakan sholat sunnah. Wa kadza idza dhaqal waktu, demikian pula jika waktunya itu sudah sempit. Karena di sana ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika iqamat itu sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang maktubah, sholat yang wajib. Sehingga barakallahu fiikum, misal seperti yang disebutkan dalam contoh ini, seorang masuk masjid, kebetulan di masjid ini ada timer penanda sisa waktu iqamah. Di situ waktunya nggak cukup, misalnya tinggal 1 menit. Kalau 1 menit ini kan kemungkinan besar keumumannya tidak cukup untuk mengerjakan sholat sunnah. Maka bagaimana cara atau bagaimana sikap kita? Ya sudah, karena ini tidak cukup untuk mengerjakan sholat sunnah dan khawatir nanti qomat dalam keadaan seorang masih belum selesai dari sholat sunnahnya, maka dia tidak mengerjakan sholat sunnah tersebut dan mendahulukan sholat fardunya, dan mendahulukan sholat fardu. Adapun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seorang dalam keadaan mengerjakan sholat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan, maka di sini sebagian para ulama merinci berdasarkan hadis tadi idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Maknanya ketika sholat wajib sudah ditegakkan iqamahnya, nggak boleh seorang sholat sunnah. Kalau baru mulai kalau seorang baru ingin memulai, maka nggak boleh mulai. Dia baru datang masjid, baru mau sholat sunnah, qomat, nggak boleh dia melanjutkan atau nggak boleh dia masuk ke sholat sunnahnya. Kenapa? Hadisnya jelas. Jika telah ditegakkan qomat untuk sholat fardu, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat yang fardu tadi. Dan jika seseorang dia dalam keadaan di awal, misalnya masih di rakaat yang pertama, dan kalau dia lanjutkan sholatnya, dia akan ketinggalan takbiratul ihram, maka sebagian para ulama menyebutkan dia batalkan sholat sunnahnya. Kenapa? Karena ini masih tersisa cukup banyak. Kalau dia sempurnakan sholat sunnahnya, akan ketinggalan takbiratul ihram. Padahal Nabi mengatakan jika sudah qomat tidak boleh sholat kecuali sholat yang wajib. Namun jika sholat sunnahnya tinggal sedikit dan dia kemungkinan masih bisa mendapati takbiratul ihram, maka dia selesaikan sholat sunnahnya tersebut. Misalnya dia mengerjakan sholat, ya, ternyata muadzinnya lebih cepat dari yang di timer. Misalnya dia datang ke masjid, di timer masih 2 menit, dia sudah berusaha meringkas sholatnya, ini insya Allah cukup. Tapi ternyata belum habis timernya, mungkin masih 30 detik sudah dikomati. Dia posisinya misalnya sedang sujud di rakaat yang kedua atau rukuk di rakaat yang kedua dan seterusnya, dan dia masih memungkinkan untuk mendapatkan takbiratul ihram, maka dia menyempurnakan sholatnya tersebut. Barakallahu fiikum. Ini sehingga jika di sini terjadi dua maslahat, sholat fardu dengan sholat wajib,
maka harus didahulukan sholat fardunya. Seperti misalnya sholat subuh. Seorang biasa rutin mengerjakan sholat sunnah subuh karena mendengar hadis rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, yaitu sholat sunnah fajar, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Oh, dia pegang ini. Tapi satu ketika atau satu waktu dia terlambat bangun. Dia datang ke masjid sudah mau iqamat, belum sempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka apa yang dilakukan? Ya sudah, dia mengerjakan sholat fardunya, barakallahu fikum, dan dia tinggalkan dari sholat sunnah tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa kadzalika la yajuzu naflus siyami wal haji wal umrati wa alaihi fardun bal yuqaddamul fardu. Demikian pula tidak boleh mengerjakan puasa sunnah, haji yang sunnah atau umrah yang sunnah dalam keadaan dia masih memiliki yang wajibnya atau fardunya. Bal yuqaddamu al fardu. Bahkan hendaknya dia mendahulukan dari ibadah yang wajibnya. Misalnya kaitannya dengan haji atau umrah. Seorang belum pernah haji atau belum pernah umrah, kemudian ada keinginan dia ingin membadalkan haji atau badal umrah. Maka yang harusnya dia lakukan adalah dia laksanakan dulu hajinya yang wajib, umrahnya yang wajib, baru dia boleh membadalkan haji orang lain ataukah membadalkan umrah orang lain. Karena haji yang setelahnya atau umrah yang setelahnya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia belum pernah haji atau belum pernah umrah, maka tidak boleh dia untuk membadalkan haji atau umrah untuk orang lain. Kenapa? Karena harus didahulukan yang sifatnya wajib dibandingkan yang sunnah. Demikian pula misalnya penulis di sini rahimahullah taala mencontohkan puasa. Misalnya seseorang memiliki hutang puasa. Seorang memiliki hutang puasa. Kemudian dia juga misalnya barakallahu fikum di penghujung Sya'ban dia ingin puasa nadar. Tapi ini nanti maksudnya di kewajiban, nanti kita singgung di wajib saja. Yang berikutnya qala wa in kanatil maslahatani wajibatain quddima aujabuhuma fayuqaddamu salatul fardhi ala salatin nadari wa nahwiha. Jadi kalau tadi kaidahnya jika bertentangan dan tidak bisa digabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib. Kemudian yang berikutnya kaidahnya jika ini tidak bisa digabungkan, harus milih antara yang wajib dengan yang wajib. 2 hal yang sama-sama wajib. Mana yang dipilih? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, quddima aujabuhuma, maka didahulukan yang paling wajib. Fayuqaddamu sholatul fardhi ala sholatin nadhar, maka lebih didahulukan sholat fardu dibandingkan sholat nadhar dan semisalnya. Sebagai contoh, seorang misalnya dia tidur di siang hari. Sebelum zuhur dia tidur. Dalam keadaan sebelumnya dia mengucapkan nazar. Nanti kalau si A datang, saya akan mengerjakan sholat 2 rakaat. Atau misalnya kalau ini pusing hilang, saya akan mengerjakan sholat 2 rakaat nazar. Qadarullah dia tertidur, misalnya sejak pagi karena kerja malam atau semisalnya, dia bangunnya menjelang asar. Asar tinggal 5 menit misalnya. Yang mana ini hanya cukup untuk mengerjakan 1 sholat. Nah, tinggal 5 menit tadi dia belum mengerjakan sholat zuhur. Kemudian ternyata ketika dia bangun, apa yang dia nadarkan terpenuhi. Misalnya dia bernazar kalau datang si A dia akan sholat 2 rakaat. Nah ternyata si A beneran datang, pas dia bangun sudah ada si A, berarti dia harus melaksanakan nadarnya segera. Atau ketika dia bangun tidur, dia nazar kalau dia pusingnya ini hilang, dia akan sholat, dan ternyata pusingnya sembuh, berarti dia harus menunaikan nadarnya. Tapi waktunya tinggal 5 menit. Sholat zuhur wajib. Nazar ya, yang dia bernadar sholat
ini sholat menjadi wajib juga karena nadar, sama-sama wajib. Tapi sholat fardu di sini lebih wajib dibandingkan sholat karena nadar. Sehingga dalam hal ini didahulukan sholat fardunya terlebih dahulu, dia mengerjakan sholat zuhurnya. Atau contoh yang lain kaitannya dengan puasa yang tadi kita singgung. Seorang punya hutang puasa, misalnya 7 hari. Seorang punya hutang puasa 7 hari, dia tunda untuk nyaur hutang puasanya hingga datang waktu Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban dia ada nazar. Dia ada nazar, misalnya kalau ibuku sembuh, nanti saya akan puasa 10 hari. Ternyata ibunya diberi kesembuhan, atau mungkin dia bernazar puasa 7 hari biar sama. Dia akan puasa seminggu. Ternyata ibunya diberi kesembuhan 7 hari sebelum Ramadan. Maka di sini barakallahu fikum terkumpul 2 puasa yang wajib. Dia masih punya hutang 7 hari puasa Ramadan. Kemudian yang kedua dia bernazar akan puasa 7 hari. Ini wajib, ini juga wajib. Ini wajibnya karena hutang Ramadan, yang ini wajibnya karena nazar dari puasa. Maka mana yang didahulukan dalam hal ini? Puasa nyaur hutangnya. Karena qadha Ramadan, mengqadha dari puasa Ramadan ini lebih wajib dibandingkan nazarnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Syekh rahimahullah taala di sini menyebutkan contoh wa kan nafaqatil lazimati lizaujat. Demikian pula contohnya nafkah yang wajib untuk istri, wal aqarib kerabat, wal mamalik budak. Tuqaddamuz zaujat, maka didahulukan memberikan nafkah kepada az-zaujat, kepada istri, tsummal mamali, kemudian budak, tsummal aulad, kemudian anak-anak, tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat dan terdekat setelahnya. Wa kadza shadaqatul fitri, demikian pula sedekah ataupun zakat fitr. Jadi ketika seorang misal memiliki kewajiban, dia punya kewajiban nafkahi keluarga, nafkahi anak, nafkahi istri. Dan di satu waktu dia tidak memiliki makanan atau misalnya uang untuk menafkahi, kecuali hanya cukup untuk 1 orang misal. Maka mana yang didahulukan, menafkahi istri ataukah menafkahi anak? Maka dalam hal ini didahulukan menafkahi istri, karena menafkahi istri lebih wajib dibandingkan menafkahi anak. Barakallahu fikum. Kemudian kaidah yang berikutnya, wa in kanatil maslahatan masnunatain, jika 2 maslahat tersebut sifatnya masnunah, sifatnya sunnah, quddima afdaluhuma, maka didahulukan yang lebih afdal. Fatuqaddamu ratibatu ala sunnah wa sunnatu ala naflil mutlaq, maka lebih didahulukan yang sifatnya ratibah, yang rutin menyertai ibadah yang fardu, dibandingkan sunnah yang dia bukan ratibah. Wa sunnah alal mutlaq, dan alal naflil mutlaq, dan ibadah yang sunnah dibandingkan ibadah yang sifatnya mutlak. Baik. Wallahu taala alam, di sini beliau menyebutkan yang sifatnya ratibah dibandingkan yang sifatnya sunnah mutlaqah. Misal seseorang biasa mengerjakan sholat sunnah mutlaqah, dia biasa misalnya entah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, atau mungkin di bulan Ramadan, dia mengerjakan sholat tarawih atau sholat lail, tahajud, kemudian sholat witir. Kadang jika masih ada waktu yang tersisa, dia mengerjakan sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah, karena sholat sunnah mutlaqah
ini boleh dikerjakan kapan saja, di malam hari ataukah di siang hari. Ini diperbolehkan selama bukan di waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Nah, di satu waktu ini waktunya sudah mepet, sudah mau adzan subuh, dalam keadaan dia memiliki amalan rutin tadi. Kalau sudah selesai witir, dia melanjutkan dengan sholat sunnah mutlaqah. Maka dalam hal ini dia mendahulukan sholat witirnya dibandingkan sholat yang sifatnya sunnah mutlaqah tersebut. Demikian pula kata beliau menyebutkan contoh, wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin kat ta'lim wa iyadatil marid wa ittiba'il janaiz wa nahwiha ala ma naf'uhu qasir kas salatin nafilah wa dzikri wa nahwiha. Dan demikian pula hendaknya didahulukan yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain, seperti mengajarkan ilmu, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengantarkan jenazah dan semisalnya, dibandingkan amalan yang manfaatnya itu terbatas pada dirinya saja, seperti mengerjakan sholat nafilah, berzikir dan semisalnya. Sebagai contoh, misal seorang biasa habis subuh dia berzikir, dia baca Quran. Ini amalan yang afdal, ini amalan yang sunnah, dianjurkan. Tapi di satu waktu pada subuh dia diajak oleh temannya untuk menjenguk orang sakit bareng-bareng. Yang mana kalau dia tidak menjenguk dengan temannya ini, mungkin dia tidak ada kesempatan yang lain untuk menjenguk orang yang sakit. Maka ini dihadapkan, dia harus milih pada saat itu. Apakah dia tetap melakukan rutinitas dia atau wiridnya dia pada subuh baca Quran, ataukah dia menjenguk orang sakit. Maka dalam hal ini kalau dia harus memilih salah satu dari keduanya, maka dia harus ataupun hendaknya dia memilih menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena menjenguk orang sakit ini amalan yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang lain. Karena ketika menjenguk orang sakit, seseorang mendoakan orang yang sakit tersebut agar cepat sembuh, kemudian mengambil pelajaran dari orang yang sakit, kemudian juga bisa memberikan nasihat kepadanya, memberikan pesan agar bersabar dan seterusnya. Maka ini manfaat yang dirasakan oleh orang lain, maka yang seperti ini sifatnya didahulukan. Atau contoh yang lain, misalnya seorang biasa mengikuti kajian antara maghrib dan isya, misalnya kalau dia di rumah, dia biasa ikut kajian. Tapi di satu waktu ternyata setelah maghrib ada jenazah, ada jenazah yang disolatkan dan kemudian langsung dikuburkan, dibawa ke kuburan. Maka di sini dia dihadapkan pada pilihan, apakah dia hadir taklim ataukah dia mengantarkan jenazah. Harus milih salah satu, nggak bisa digabung. Kalau bisa digabung, misalkan jenazahnya dikubur habis isya, ini alhamdulillah dia bisa taklim dulu, habis isya ngantar jenazah, ikut sholat jenazah. Tapi ini pada maghrib dia harus memilih. Maka kaedahnya memilih yang manfaatnya lebih besar dan dirasakan oleh orang lain. Barakallahu fiikum. Yang dicontohkan oleh beliau. Qala wa tuqaddamu shadaqah wal bir lil qaribi ala ghairihi. Demikian pula didahulukan sedekah dan berbuat baik kepada kerabat dibandingkan yang selainnya. Contohnya seorang ingin sedekah. Tapi dia bingung ini mau dikasihkan siapa. Kalau dia uangnya banyak, hartanya banyak, bisa sedekah ke banyak orang, alhamdulillah, semuanya dikasih. Tapi misalnya di satu waktu dia mau nggak mau harus memilih mana yang harus didahulukan untuk memberikan sedekahnya ini, antara si A yang mana dia hanya tetangga saja tapi tidak ada hubungan kerabat, dengan si B yang dia juga tetangga dan dia masih ada hubungan kerabat. Kalau dia tidak bisa menggabungkan semuanya dikasih, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa dan harus memilih salah satu, maka yang didahulukan
yang masih ada hubungan kerabat. Kenapa? Karena ketika seorang bersedekah kepada orang yang dia masih kerabat, maka di situ ada nilai sedekah dan ada nilai menyambung tali silaturahim. Ini ketika seorang bersedekah kepada kerabat. Maka dari sini pula, ya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang ingin berbuat baik, ketika seorang ingin bersedekah dan seterusnya, maka hendaknya dia memperhatikan orang terdekatnya, keluarganya, kerabatnya terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Karena terkadang sebagian orang kalau dengan orang asing atau orang yang bukan kerabatnya, baiknya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi kalau dengan keluarganya sendiri atau kerabatnya sendiri, itu pelitnya, hitung-hitungannya itu juga luar biasa. Ya. Kalau misalkan dengan keluarga, dengan kerabat, wah masih bisa nanti masih bisa, wah nanti masih bisa dicarikan solusi yang lain. Ini kalau sama keluarga dan kerabat. Tapi kalau dengan orang lain, ini walaupun mungkin dia dalam keadaan butuh, dia mendahulukan orang lain, dia langsung dikasih. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, adalah sikap yang keliru dari sisi syar'i. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang mafdhul dibandingkan yang fadhil. Dia mendahulukan yang sifatnya anjuran dan mungkin terkadang menelantarkan yang wajib. Dan sikap yang seperti ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada satu kaidah juga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahun naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Jadi kaidahnya, siapa yang tersibukkan dengan amalan yang wajib sehingga tidak bisa mengerjakan yang sifatnya sunnah, maka dia mendapatkan uzur. Tapi sebaliknya, jika seorang tersibukkan dengan sesuatu yang sifatnya anjuran, yang sifatnya sunnah, menelantarkan yang wajib, inilah orang yang maghrur, orang yang tertipu. Dan ini kaidah baik dalam hal ibadah ataukah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ibadah, orang yang tersibukkan dengan amalan yang wajib sehingga tidak bisa mengerjakan yang sunnah, maka ini seorang mendapatkan uzur. Seorang memiliki penghasilan hanya cukup untuk keluarganya sehingga dia tidak bisa bersedekah untuk orang yang lain, tidak bisa bersedekah untuk orang lain, maka ini mendapatkan uzur. Kenapa? Ya dia penghasilannya sedikit, hanya cukup untuk keluarganya. Tapi kalau dia penghasilannya sudah sedikit, ya, tapi ternyata dia banyak sedekah, keluarganya kadang ditelantarkan, kalau keluarganya minta disuruh sabar dan seterusnya, inilah orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Kadang dia merasa dia sudah menjadi seorang yang baik, yang dermawan dan seterusnya, yang luar biasa, dalam keadaan dia menelantarkan keluarganya sendiri. Contoh yang lain, misalnya seseorang dia bisa mengerjakan atau bisa menjaga sholatul lail, sholat tahajud, dijaga nggak pernah bolong. Kalau kesiangan, sedihnya luar biasa. Kalau dia kesiangan tidak sempat mengerjakan sholat tahajud, sedihnya luar biasa. Tapi kadang karena dia terlalu memaksakan diri di sebagian keadaan menjaga sholat tahajudnya, sampai akhirnya dia kesiangan dari sholat subuh, inilah orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia merasa dia sudah melakukan satu amalan yang besar, sholat tahajud, tapi dia ternyata tertipu. Harusnya apa? Dia dahulukan yang fardu, sholat subuh. Misalnya dalam satu keadaan seorang dia capek, dia kurang sehat, kalau dia paksakan bangun lebih awal untuk tahajud, ini dia nggak bisa bangun untuk subuhan.
Dan seseorang dikatakan ya faqihu nafsihi, almaru faqihu nafsihi, seorang itu yang paling paham dengan kondisinya sendiri. Dia paling paham, masing-masing itu dia kalau bangun di awal dia nggak bisa subuhan, tapi kalau dia bangun di akhir dia bisa subuhan dengan dalam keadaan rohah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan lebih khusyuk, lebih fokus, dan seterusnya. Tapi terkadang sebagian orang lebih mementingkan sholat tahajud. Kalau nggak sempat sholat tahajud sedih, tapi kalau kesiangan sholat subuh kadang biasa saja. Nah ini orang yang maghrur. Sehingga kaidahnya tadi, man syaghalahul fardhu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang tersibukkan dengan amalan yang wajib sehingga tidak bisa melakukan amalan yang nafil, yang sunnah, maka dia mendapatkan uzur. Tapi sebaliknya, man syaghalahul an-naflu, man syaghalahun naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Dan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah tapi menelantarkan yang wajib, inilah orang yang tertipu. Kadang dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang tipenya seperti ini ya. Dalam hal pekerjaan, kalau ada orang minta tolong, minta bantuan, tolong ini gimana ngerjakannya, dibantu. Ada ini minta tolong dibantu, yang ini minta tolong dibantu, yang ini minta tolong dibantu, tapi ternyata kerjaannya dia sendiri nggak beres. Nah yang seperti ini keliru ya. Yang seperti ini keliru. Seorang membantu orang lain, menolong orang lain dalam pekerjaan dan seterusnya, ini sesuatu yang baik. Tapi ketika kemudian menjadikan dia menelantarkan yang wajib, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Dia maghrur. Barakallahu fikum ini. Sehingga ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa tuqaddamu shadaqatu wal birru lil qarib ala ghairihi. Maka didahulukan sedekah dan berbuat baik kepada kerabat dibandingkan selainnya. Wa yuqaddamu min itqir riqabi aghlaha wa anfasuha. Dan didahulukan ketika membebaskan budak yang paling mahal dan yang paling berharga. Ini jika di satu masa seorang ataupun didapati di situ ada budak. Seorang ingin membebaskan budak dan uangnya hanya cukup untuk membebaskan seorang budak, maka dia pilih yang paling mahal dan yang paling bernilai. Namun di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala memberikan satu faedah. Walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattunu lahu. Namun di sini ada satu perkara yang hendaknya seorang memiliki perhatian terhadapnya. Wa huwa annahu qad ya'ridu lil 'amalil mafdhuli minal 'awarid ma yakunu bihi afdhalu minal fadil bisabab iktiranihi bima yujibu tafdhil. Terkadang ada satu keadaan amalan yang asalnya mafdhul, keafdhalannya itu lebih sedikit dibandingkan amalan yang lain yang afdhalnya itu lebih banyak. Ada satu keadaan yang menjadikan amalan yang afdhalnya itu lebih sedikit didahulukan dibandingkan yang lebih besar dari sisi keafdhalannya ketika pada keadaan-keadaan atau momen-momen tertentu ya. Bisa babiktiranihi bima yujibu tafdhil, ketika ada sebab yang mengharuskan dia lebih didahulukan. Kemudian beliau mencontohkan wal asbabul mujibatu li tafdhili katsiratun, dan sebab-sebab yang mengharuskan atau bisa menjadikan sebuah amalan yang mafdhul, yang keafdhalannya itu kurang, menjadi didahulukan di atas amalan yang lebih besar keutamaannya. Ini banyak sebabnya. Di antaranya yang pertama, an yakunal amalul mafdhulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Amalan yang keutamaannya lebih sedikit itu memang diperintahkan secara khusus pada tempat tertentu. Kal adhkari fis sholati wa intiqalatiha, seperti zikir yang dibaca di dalam sholat dan bacaan takbir intiqal. Wal adhkari ba'daha, dan berzikir setelahnya. Wal adhkaril muwaddafati fi awqatiha, dan zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu. Maka zikir ini takunu afdhal minal qiraati fi hadhil mawatin, maka lebih afdal dibandingkan membaca Al-Qur'an di tempat-tempat tersebut. Ma'annal qiraata afdalu minadz-dzikri,
Padahal membaca Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan berzikir. Jadi membaca Al-Quran itu secara umum, secara asal lebih afdal dibandingkan berzikir. Ini kata para ulama. Tapi berzikir di sebagian tempat lebih afdal dibandingkan baca Al-Quran. Terkadang zikir lebih afdal dibandingkan membaca Al-Quran. Seperti misalnya setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, mana yang lebih afdal, baca Quran langsung ataukah berzikir? Maka jawabannya berzikir. Padahal secara asal baca Al-Quran lebih afdal dibandingkan berzikir. Tapi pada tempat tersebut berzikir lebih afdal dibandingkan baca Al-Quran. Kenapa? Karena memang setelah sholat fardu itu adalah tempatnya untuk berzikir, bukan untuk langsung membaca Al-Quran. Demikian pula misalnya berzikir dengan doa. Ketika di antara antara baca Quran dengan berdoa. Membaca Al-Quran dengan berdoa ketika di antara dua adzan atau antara adzan dan iqamah. Secara umum ya, baca Al-Quran ini lebih afdal dibandingkan berdoa. Tapi ketika di antara adzan dan iqamah, maka berdoa lebih afdal dibandingkan membaca Al-Quran. Sehingga misal seseorang datang ke masjid, dia mengerjakan sholat sunnah. Dan ternyata masih ada waktu atau imamnya belum datang, maka mana yang lebih afdal untuk dia lakukan? Apakah dia membaca Al-Quran, ataukah berdoa, ataukah berzikir? Jadi dia misalnya di timer ini tinggal 2 menit, dia habis datang ke masjid, sholat sunnah. Selesai sholat sunnah ini tinggal 2 menit. Dia dihadapkan pada opsi baca Quran, kemudian yang kedua berzikir. Ya, misalkan dia baca istighfar atau dia membaca tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Dan yang ketiga doa. Maka mana yang lebih afdal? Kalau bisa digabung kan. Kalau bisa digabung ya. Tapi kalau nggak bisa digabung 2 menit ya, 2 menit misalnya dia manfaatkan untuk berdoa, ini amalan yang lebih afdal. Kenapa? Karena doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah ini diantara doa yang tidak tertolak atau doa yang mustajab. Sehingga terkadang amalan itu di satu waktu dia akan menjadi lebih afdal karena adanya kaitan dengan waktu tersebut atau tempat tertentu. Demikian yang berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, sebab didahulukannya sebuah amalan yang tingkat keutamaannya lebih sedikit. Wa minal asbabil mujibati li tafdhili an yakuna al-amalul mafdhulu mushtamilan ala maslahatin la takunu fil fadhil. Bahwasanya amalan yang mafdhul ini padanya ada kandungan, yaitu adanya maslahat yang tidak didapati pada amalan yang fadil, yang keutamanya lebih besar. Kahusuli ta'lifin bihi, seperti husul ta'lif bihi, yaitu bisa menundukkan hati, bisa menundukkan hati-hati orang lain, atau bisa lebih menjaga persatuan dan semisalnya. Sebagian ulama rahimahumullah menyebutkan contoh, jika seseorang dia memilih pendapat bahwa yang namanya sholat jahriyah itu membaca basmalahnya dengan sirriyah, dengan sir, bukan gak baca basmalah ya, tapi baca basmalahnya dengan sir. Misalnya seorang menjadi imam di sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, maka sebagian para ulama
berpendapat yang kuat dalam hal ini, bacaan basmalahnya dibaca dengan lirih. Jadi kalau imam langsung baca alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan berarti nggak baca basmalah, tapi membaca basmalahnya dengan lirih, dengan sir. Tapi mungkin di satu waktu dia datang ke satu tempat yang di situ keumuman masyarakatnya di kampung atau semisalnya biasanya baca basmalahnya dengan jahar, dengan dikeraskan. Yang secara asal untuk pendapat yang dia pegangi yang afdal, baca basmalahnya dengan dilirihkan. Tapi karena dia tinggal atau karena dia singgah di satu kampung atau di satu tempat yang di situ biasa bacaan basmalahnya dijaharkan, maka tidak mengapa untuk dia membaca basmalah dijaharkan, bahkan itu yang hendaknya dilakukan. Kenapa? Karena ada maslahat yang jauh lebih besar. Karena ada maslahat yang jauh lebih besar. Barakallahu fikum. Ini. Demikian pula sedekah. Ya, demikian pula sedekah. Sedekah yang afdal adalah sembunyi-sembunyi dibandingkan sedekah terang-terangan. Seorang sedekah dalam keadaan orang lain tidak tahu, ini lebih afdal dibandingkan dia sedekah dalam keadaan orang lain tahu atau di hadapan orang lain. Dalilnya apa? Tentang 7 orang atau 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang ketika dia bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya, dia sedekahnya diam-diam hingga dikatakan tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Sehingga hukum asalnya sedekah yang afdal dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Tapi mungkin di satu waktu kalau dia sedekah sembunyi-sembunyi, dia sedekah diam-diam, ini khawatir yang lain juga nggak ada yang sedekah. Yang khawatir yang lain juga nggak ada yang sedekah. Maka akhirnya dia bersedekah dan dia tampakkan kalau dia sedekah. Tujuannya apa? Agar orang lain juga ikut sedekah dan orang lain juga ikut membantu. Maka dalam keadaan ini yang lebih afdal adalah dia bersedekah dalam keadaan dilihat oleh orang lain. Ini hukum asalnya. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang amalan yang mafdhul bisa menjadi fadil atau menjadi afdal ketika ada satu sebab. Demikian pula di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan wa minal asbabil mujibati li tafdhil an yakuna al-amalul mafdhul azyadu maslahatan lil qalbi minal fadil. Amalan yang mafdhul yang keutamanya lebih sedikit, ini lebih mendatangkan maslahat untuk hati dibandingkan amalan yang fadil, Sebagai contoh misalnya, seorang mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang afdal dikerjakan di rumah. Sholat sunnah itu yang afdal dikerjakan di rumah. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seseorang itu yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat fardu. Maka sholat fardu itu dikerjakannya di masjid, tapi sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Ini yang afdal. Tapi mungkin kalau dia mengerjakan sholat fardunya di rumah, ini akan banyak gangguan dari kekhusyuannya. Kalau dia mengerjakan sholat di rumah, nanti di rumah ada anak-anaknya yang kadang merusui dia, ganggu dia ketika dia mengerjakan sholat sunnah. Atau kalau dia mengerjakan sholat sunnah di rumah, ya dia mengerjakan sholat, tetangganya nyetel dangdutan misal, akhirnya apa? Nggak khusyuk. Ya, akhirnya nggak khusyuk, dia lagi sholat, ya dengar dangdutan. Tapi kalau dia mengerjakan di masjid, dia akan lebih khusyuk karena lebih tenang. Maka dalam hal ini yang awal dia mengerjakannya di masjid. Dalam keadaan yang asal, hukum asalnya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Tapi
dalam hal ini karena ada perkara yang bisa lebih mendatangkan kemaslahatan untuk hati, ya maka boleh, atau yang afdal dalam hal ini dia kerjakan di masjid dan tidak di rumah. Barakallahu fikum. Sehingga ya intinya kaidah ini, jika dihadapkan pada seseorang dua maslahat, kalau dia bisa, keadaan yang pertama, kalau dia bisa menggabungkan, mengumpulkan dan mengerjakan semuanya, maka dia kerjakan semuanya. Ini hukum asalnya. Tapi kalau dia tidak bisa, kecuali harus memilih salah satunya, maka dilihat yang maslahatnya paling besar. Antara yang wajib dengan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Antara yang wajib dengan yang wajib, dahulukan yang sifatnya lebih wajib, karena kewajiban itu bertingkat-tingkat. Antara yang sunnah dengan yang sunnah, dahulukan yang lebih ditekankan sunnahnya atau yang lebih afdal. Ini hukum asalnya. Tapi terkadang ada satu keadaan yang mafdhul tadi, yang maslahatnya lebih kecil, ini lebih didahulukan karena ada satu sebab. Sehingga ada hal-hal yang asalnya dia itu tidak didahulukan, masalahnya lebih kecil, tapi karena ada perkara yang lain akhirnya dia didahulukan karena ada perkara yang lain tersebut. Barakallahu fikum. Maka ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang berkaitan dengan kaidah ini, berkaitan dengan tazahum al-masalih. Ketika dihadapkan pada seorang muslim beberapa kemaslahatan, maka dipilih yang lebih afdal ketika tidak bisa untuk digabungkan antara maslahat-maslahat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.